Bagaimana dengan importasi kemudian untuk langsung repackaging atau relabeling atau apa yang digunakan untuk eksportasi? Bisa. Nah, bisa. Ini buat trader internasional Iya. bisa memanfaatkan ini. Bisa. Gitu. Sangat bisa sekali. Benefit UMKM memanfaatkan PLB ini. Kita akan bahas lebih detail tentang pusat logistik berikat. Muat-muat channel ini memang diperuntukkan untuk sosialisasi, edukasi bagaimana logistik itu berjalan. Baik. Termasuk transportasinya. Kesempatan ini kita berbicara tentang warehouse-nya. Dan warehouse-nya terkait sama warehouse atau pergudangan yang berfasilitas. Salah satunya adalah pusat logistik berikat. Baik. Terus kemudian untuk mekanisme apa lagi yang digunakan untuk PLB? Apakah hanya importasi yang untuk ekspor? Bagaimana dengan importasi kemudian untuk langsung repackaging atau relabeling atau apa yang digunakan untuk eksportasi? Itu gimana? Bisa. Jadi manfaat PLB selain impor yang memang dipakai di dalam negeri. Ya, kemudian. Jadi ada juga impor. Jadi PLB bisa difungsikan sebagai hub. Oke. Hub bisa untuk konsumsi dalam negeri seperti tadi disampaikan, ataupun hub untuk dipakai konsumsi di luar Indonesia. Nah, konsepnya seperti itu sangat memungkinkan karena barang yang masuk ke PLB masih ditangguhkan biaya masuk dan PDR-nya. Begitu belum ditagihkan. Begitu nanti pengeluarannya itu untuk konsumsi luar negeri, itu akan diidentifikasi sebagai barang transshipment, Pak. Sehingga tidak ada pembayaran biaya masuk dan PDRI dalam hal itu, gitu kan. Sehingga ini memancing para supplier dari luar negeri yang memang mereka punya customer di area Indonesia ataupun Asia Tenggara untuk memanfaatkan PLB sebagai gudang hub mereka. Jadi gudang hub transit. Gudang hub transit itu kan. Jadi ini transit, baik itu transit secara logistik dan transit secara industri ya. Betul sekali. Karena ada proses di dalam PLB, proses sederhana. Proses sederhana. Nah, di situ juga bisa diterai relabeling, repackage dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis kegiatan yang memang diizinkan di dalam PLB. Betul. Jadi ini akan menambah atau memang menambah efisiensi dari sisi industri dan trading. Betul, menambah efisiensi sekali itu, Pak. Jadi kalau saya lihat itu bukan hanya kebutuhan supply industri dalam kategori untuk kebutuhan industri saja, tetapi ada yang sifatnya trading. Jadi ada trading, jadi impor di sini, tapi belum ketemu konsaininya atau belum diperuntukkan. Betul. Nunggu laku dulu kan gitu. Betul sekali. Itu bisa sekarang ya, Pak? Bisa. Nah, ini buat trader internasional bisa memanfaatkan ini. Bisa. Gitu. Sangat bisa sekali. Memang sesuai dengan tema kami, industri besar, nanti barangnya itu bukan peruntukan jual retail, tapi untuk industri juga. Untuk industri tetap juga. Support industri. Support industri tentunya. Ya, betul. Kalau supplier kan trader kan Mas? Betul. Bisa trader, bisa juga mungkin di sana dia produsen utama, gitu kan. Betul. Ya, bisa juga trader yang memang mereka sudah bisa konsul dari beberapa supplier produsen utama di sana, ditaruh di sini nanti itu memungkinkan semua ya. Sangat memungkinkan sekali. Syarat ketentuan berlaku. Betul. Tentu kita harus ingat bahwa negara punya aturan dalam ini tata laksana kepabeanan yang harus dipenuhi karena dalam rangka apa? PLB ini biar tidak tersalahgunakan. Ya, dan ini teraudit ya? Teraudit. Jadi auditnya di PLB dari instansi terkait dalam ini kepabeanan itu adalah yang rutin, yang daily itu pasti tata laksananya IT inventory yang connect real time dengan bea cukai, pengawasan juga secara CCTV, yaitu 247. CCTV 247 ya? 247. Ada diskrepensi pasti kita harus memberikan pelaporan yang jelas dan benar. Jangan sampai disalahgunakan. Jangan sampai disalahgunakan. Dan monitoring lainnya yaitu kaitan dengan monitoring harian dari pihak hanggar setempat ataupun bulanan yang memang rutin monitoring umum dari pihak pelayanan Tanjung Perak dalam hal ini ataupun juga sewaktu-waktu atau khusus jika memang diindikasikan ada sesuatu oleh pihak bea cukai, sewaktu-waktu bea cukai bisa melakukan inspeksi ke sini dan tanpa diberitahu. Tanpa diberitahukan, namanya sidak. Ujuk-ujuk datang. Jadi
ini tanggung jawab 100% dibawa ke pengelola PLB dengan kepabeanan. Ada yang lebih spesifik, mungkin pertanyaan dari teman-teman UMKM. Lebih detail Pak, terkait sama PLB UMKM atau benefit UMKM memanfaatkan PLB ini. Karena kadang-kadang mereka, wah Pak saya perlu bahan baku, jumlahnya nggak besar. Nah kayak gitu kan. Ya. UMKM kan memang tidak terlalu besar kebutuhannya. Pasti. Nah bagaimana mungkin solusi menggunakan PLB ini atau termaksimalkan bagaimana? Ya, sebenarnya dari si PLB itu tidak mensyaratkan adanya jumlah yang besar, gitu Pak. Oke. Yang penting dari sisi perizinan dari UMKM itu sendiri sudah terpenuhi, kita bisa menggunakan jasa kami. Gitu. Bahan baku 1 kontainer. Bisa 1 kontainer. Masuk PLB, kemudian mengambilnya sesuai kebutuhan. Betul sekali. Nah, itu mungkin kan ya Pak? Memungkinkan sekali Pak. Karena UMKM kan nggak mungkin 10-20 kontainer, bukan UMKM lagi. Itu. Ya. Nah, ini yang bisa dirilis seperti itu ya. Iya. Asal izin-izinnya memenuhi persyaratan yang berlaku. Itu. Ya. Soalnya UMKM ini perlu edukasi lebih lanjut. Betul. Kadang sudah bukan a priori, sudah ketakutan duluan. Betul. Karena memang kadang-kadang diidentifikasi PLB itu hanya untuk industri yang memang secara value yang sangat besar, jumlah besar dan lain sebagainya. Gitu kan. Semua bisa dimanfaatkan. Betul. Nah, kendala di UMKM mungkin saya lihat itu terkait sama PLB adalah izin-izin komoditi importasinya. Seperti ada UMKM yang memproduksi barang kerajinan berbahan baku tembaga, besi, dan bahan metal yang lain. Ya. Ini yang agak kesulitan perizinannya. Ada juga PLB, teman-teman UMKM yang menggunakan bahan baku tekstil. Ya. Nah, ini menjadi atensi juga karena kuota tekstil juga tidak mudah karena pengawasan ketat karena banyak penyalahgunaan juga tentang dan menjaga terkait sama industri tekstil yang ada di Indonesia. Betul sekali Pak. Cuma memang kenyataan di lapangan ya ada pengrajin goni. Karung goni, pengrajin tas dari karung goni. Bahan bakunya karena di Indonesia pabrik goninya udah mungkin berkurang atau tidak ada, sehingga goninya impor, Pak. Impor, Pak ya. Nah, ini mungkin kita bisa memanfaatkan PLB tadi. Cuma mungkin berapa UKM yang harus dijadikan satu. Bisa. Karena nggak mungkin satu pengrajin mungkin sekian kontainer, saya yakin nggak saja itu. Jadi kalau misalnya impor 1 kontainer, ngambilnya mungkin 1 roll, 2 roll, sesuai kebutuhan, memungkinkan juga kan ya Pak? Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Jadi secara tata laksana sangat memungkinkan, secara bisnis juga pasti sangat memungkinkan. Apalagi kalau seperti Bapak sampaikan tadi, membuat satu perkumpulan atau society atau apa di antara mereka yang sama, yang satu kepentingan, itu mungkin bisa bekerja sama. Sehingga menjadi satu entity yang menjadi customer dari PLB itu sendiri. Ini masih kalau kami lihat masih satu obstacle lah. Dan ini memang didorong lebih dalam lagi. Betul sekali Pak. Karena memang bagaimana efisiensi ini benar-benar teraplikasikan bukan hanya pada industri besar, tetapi pada pelaku usaha kecil menengah. Betul. Yang perlu support bukan hanya dari mekanisme kepabeanan, bukan hanya mekanisme perizinan, tapi lebih dalam lagi kemudahan-kemudahan yang lain. Betul. Karena kedepannya teman-teman industri batik, baik itu batik cap, batik tulis, ya, itu ordernya bukan dari lokal. Ya. Karena sekarang banyak yang mendorong promosi produk lokal di pasar internasional. Jadi nanti ada batik yang yang pesanan dari negara-negara lain yang memang tidak punya industri batik atau industri tekstil. Ini sangat menarik karena di negara di tempat-tempat wisata di Bali kan terkenal tuh celana batik kan gitu kan. Untuk wisatawan-wisatawan itu. Dan ini menjadi ketertarikan di daerah negara wisata yang lain. Paham. Gitu. Nah, ini itu, Pak. Ini coba kita sama-sama dorong nih. PLB dan UMKM. Sinergitasnya mungkin bisa lebih teredukasi lebih dalam lagi. Betul. Kemudian PLB UMKM ada ininya sendiri ya. Izinnya sebenarnya udah jadi satu kan sebenarnya. Atau sendiri?
Secara jenis memang di peraturan itu ada sendiri. Ya? Tapi PLB industri besar juga bisa mengakomodir itu. UMKM. Oke. Yang PLB e-commerce tentunya mungkin ada harus perizinan tersendiri. E-commerce tersendiri ada juga. Betul. Kemudian ini kan dalam pengawasan kepabeanan. Apakah itu yang istilah umumnya dipakai istilah berikat? Betul. Jadi kata-kata berikat ini memang mengidentikan dengan bahwa masih dalam pengawasan bea dan cukai dalam kepabeanan gitu, Pak. Ya, jadi memang berikat itu artinya terikat ya. Terikat dalam pengawasan. Jadi memang ini adalah fasilitas yang memang kategorinya tempat penimbunan berikat. Betul. Betul ya, Pak ya? Betul sekali, Pak. Salah satunya adalah pusat logistik berikat. Sebenarnya tempat penimbunan berikat itu banyak, ada gudang berikat, ada tempat penimbunan sementara, betul, ada TPP tempat penimbunan pabean, betul. Ada kawasan berikat, ya, kemudian ada juga masuk PDKB, perusahaan di kawasan berikat, dan ini ada PLB. Jadi banyak hal yang kita harus pahami bagaimana PLB ini betul-betul teraplikasikan atau bisa diterapkan kepada pelaku usaha kecil, besar, dan bukan hanya importasi kemudian bahan baku bahan modal, tapi juga eksportasi. Eksportasinya juga bisa digalakkan lagi. Gitu. Teman-teman semuanya di pemerhati logistik atau teman-teman yang ingin memperdalam tentang mekanisme kepabeanan, mungkin kita bisa lebih lanjut belajar terkait sama hal-hal yang seperti PLB ini. Terakhir, Pak Dodi, pesan apa yang mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman pengusaha atau teman-teman umum tentang PLB? Ya, jadi sekali lagi PLB ini kadang-kadang kalau didengar sama teman-teman pelaku bisnis logistik lainnya ataupun teman-teman dari pelaku industri itu sendiri, jangan takut dengan PLB. PLB itu bukan momok, tapi PLB adalah suatu hal yang memang dibentuk oleh pemerintah untuk mendukung kegiatan industri ataupun kelancaran logistik lainnya. Jadi dalam proses bisnis kami sangat welcome, baik langsung dengan cargo owner, dalam ini mungkin importir atau eksportir, juga sangat welcome dengan third party, Pak. Third party dalam ini juga pelaku logistik lainnya. Betul. Forwarding, PPJK, gitu. Mau 3PL, termasuk investor juga. Monggo. Investor untuk membangun industri di sini gitu ya, Pak? Betul sekali. Jadi itu memang investor-investor yang luar negeri yang bertindak sebagai supplier industri di sini ataupun yang akan membangun industri di sini itu akan sangat bisa sebenarnya untuk mengoptimalkan keberadaan PLB ini. Terima kasih waktunya, Pak Dodi. Sama-sama, Pak Iko. Jadi teman-teman semuanya, ini satu hal edukasi yang lebih lanjut tentang logistik untuk tempat penimbunan berikat. Tempat PLB, pusat logistik berikat. PLB itu karena di bawah TPB ya, tempat penimbunan berikat. Salah satu TPB. Gitu. Dan kita akan mengedukasi, menyampaikan, mensosialisasi hal-hal yang lainnya terkait sama logistik, transportasi, dan tetap silaturahim melalui channel ini di muat-muat channel di undermuatmuat.com. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu di lain waktu dengan tema yang lain. Terima kasih, Pak Dodi. Sama-sama, Pak Iko. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muat-muat.